Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini di kitab Ad-Da'u wa Dawa, penulis dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menuliskan yang kemarin, itu lahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil 'asha. Itu laknat Rasulullah kepada pelaku-pelaku maksiat. Masih di bab itu, halaman berapa itu yang bawa kita? Ya, laknat Rasulullah kepada pelaku-pelaku maksiat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati. Rasulullah melaknati man ghayyara manar al-ardi wa hiya a'lamuha wa hududuha. Rasulullah melaknati orang yang merubah atau memindah batas-batas tanah. Rasulullah dalam hadis spesifik menyebutkan bahwa beliau melaknati itu pelaku-pelaku, siapapun juga orangnya yang memindah atau merubah batas-batas tanah ataupun merubah tanda-tandanya sehingga kemudian bergeser tanah yang semestinya atau seharusnya. Berarti kalau suatu saat ada orang yang merubah posisi kemudian tanda-tanda batas-batas tanah, maka termasuk kategori pelaku maksiat yang dilaknati oleh Rasulullah SAW. Dan juga man la'ana walidayhi, atau Rasulullah melaknati siapapun juga yang melaknati kedua orang tuanya, atau siapapun juga yang melaknati kedua orang tuanya. Yang mana dan Rasulullah pula melaknati man ittakhadha syai'a fihi ar-ruh narban yarmihi bisahmin. Rasulullah juga melaknati siapapun juga yang menjadikan manusia atau sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran panah. Rasulullah juga melaknati makhluk yang bernyawa atau manusia sebagai sasaran panah. Maksudnya kalau suatu saat kemudian di dalam kategori hadis ini, bahwa kalau suatu saat ada orang yaitu melatih panah atau yang lain-lain, lantas kemudian sasarannya itu adalah makhluk yang bernyawa atau manusia yang dibidik apel mungkin di sini, tapi ditaruh di kepala manusia. Nanti yang seperti itu pelakunya termasuk kategori yang dilaknati oleh Rasulullah, karena ada larangan. Yang namanya kemudian sesuatu kemalangan, manusia tidak mengetahui. Boleh jadi mungkin seperti biasanya dia ahli dalam hal seperti itu, tapi belum tentu. Dalam kondisi yang lain boleh jadi mungkin seharusnya mengenali buah yang ada di atas kepalanya, malah manusianya.
maka tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan juga walang mana al-mukhlisina min al-rijali wal mutarajjalati min an-nisa. Jadi Rasulullah melaknati al-mukhlisina, banci. Berarti Rasulullah melaknati banci atau bencong, minarijali atau dari kaum laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi Rasulullah melaknati seorang laki-laki yang berperawakan atau berpenampilan atau memiliki tabiat seperti perempuan. Istilah bahasa kita ya banci lah, ya bencong. Atau Rasulullah kemudian melaknati pula wal mutarajjalati minan nisa. Rasulullah melaknati kaum perempuan yang mirip dengan laki-laki atau kemudian perempuan yang berperawak, yang berpenampilan atau memiliki tabiat seperti laki-laki. Rasulullah juga melaknati yang seperti itu. Walam mana, dan Rasulullah pula melaknati siapapun juga yang menyembelih karena selain Allah. Rasulullah juga melaknati siapapun juga yang termasuk menyembelih karena selain Allah. Yang dimaksud menyembelih karena selain Allah, kalau suatu saat kemudian ada pembangunan jembatan, pembangunan rumah, pembangunan tertentu, mereka kemudian mengadakan jamuan makan sekaligus penyembelihan, tujuannya mendiwai selamat. Yang seperti ini, sekalipun kemudian sembelihannya menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tapi secara hakikat dia menyembelihnya itu bukan karena Allah. Kenapa? Karena permasalahannya dia takut kepada penunggu tempat-tempat itu. Murni ini kategori dalam hal terkait permasalahan dia menyembelih karena selain Allah. Atau termasuk bagian dari menyembelih karena selain Allah adalah menyembelih di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih karena selain Allah, menyembelih di penembahan, menyembelih di tempat-tempat yang mistis, menyembelih di tempat-tempat yang janda pingit atau yang lain-lain. Ini termasuk kategori yang seperti itu. Karena pada hakikatnya Rasulullah melaknati semua hal perbuatan yang berkaitan dengan masalah menyembelih karena selain Allah. Sekalipun dia menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Aslinya janjinya yang orang menyembelih, kalau garap nganak seperti itu, gandeng dari kewedi, menduwe selamat, duwe lancar dan yang lain-lain, akhirnya syukuran menyembelih. Nah ini yang namanya menyembelih karena selain Allah. Kan banyak yang seperti itu, pembangunan atau yang lain-lain. Kadang-kadang seperti itu. Dan berikutnya, walam mana, dan Rasulullah melaknati man ahdasa, siapapun juga. Rasulullah melaknati yaitu para pelaku kejahatan, kriminalitas. Rasulullah melaknati siapapun juga yang kemudian dia notabene dia sering melakukan perbuatan kriminal. Dan Rasulullah sekaligus juga melaknati yaitu orang-orang yang melindungi pelaku-pelaku kejahatan. Dan sekaligus pula Rasulullah melaknati semua bentuk perbuatan bid'ah. Karena kalimat bid'ah satu rumpun kata dengan pelaku kejahatan. Kalau dalam istilah bahasa Arab, pelaku kejahatan bahasa Arabnya muhditsah. Nek perbuatan bid'ah muhdtsah, cuma beda letak pada huruf dalnya. Kalau dalnya dikasroh menjadi pelaku kejahatan, kalau dalnya kemudian di fathah muhdtsah menjadi sesuatu yang baru dalam agama adalah bid'ah. Kenapa bisa satu rumpun kata seperti itu? Karena hakikatnya justru perbuatan bid'ah itu lebih besar bahayanya dibandingkan perbuatan kriminal. Kenapa seperti itu? Karena pelaku-pelaku perbuatan bid'ah tidak tahu apa yang ia kemudian lakukan itu adalah sesat, malah menyangka di atas petunjuk. Kalau Anda melihat perbuatan orang-orang yang pada dasarnya berbuat kejahatan, berbuat maksiat, mungkin dia tahu perbuatannya itu adalah maksiat dan memungkinkan dia berubah.
Tapi tatkala kemudian Anda melihat orang-orang yang senantiasa terjumus di dalam perbuatan bid'ah atau perbuatan yang tidak ada uswah dan contoh dari Nabi, mereka susah untuk berhenti. Permasalahannya apa? Dia menganggap perbuatannya itu adalah ibadah. Naudzubillah subhanallah. Makanya satu rumpun kata muhtisa dan muhtasa. Nek muhtisa pelaku kejahatan, muhtasa segala perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi. Yang berikutnya, walamana, dan Rasulullah juga melaknati al-musyawwirina, orang-orang yang membuat patung. Rasulullah juga melaknati orang-orang yang membuat patung. Walamana, dan Rasulullah juga melaknati man amila amala qaumil Lut. Itu Rasulullah juga melaknati setiap kaum yang mengikuti kaumnya Nabi Lut, berarti kaum gay atau kaum homoseksual. Walamana, dan Rasulullah juga melaknati siapapun juga yang mencela terhadap bapaknya atau ibunya. Rasulullah juga melaknati orang yang mencela kepada bapak dan ibunya. Ini pernah ditanyakan oleh sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang yang mencela terhadap bapaknya, terhadap ibunya? Dijawab oleh Rasulullah, tatkala Anda berselisih dengan kawan atau sahabat atau tetangga atau orang lain, maka tatkala Anda kemudian melemparkan umpatan celaan kepada orang tua dia, maka kemudian dia membalas celaan terhadap orang tua Anda, maka ini yang dimaksud dengan orang yang mencela kepada orang tuanya. Sampean padu kambing anggane. Begitu padu sampean gawe jenengane wong tuane kana. Dasar anak iki. Kanane bales madani bapak deh. Yang seperti ini yang disebut dengan mencela orang tuanya. Dan kita tahu sikap seorang mukmin kepada orang tuanya atau orang yang beriman kepada ayah dan ibunya. Kalau antum melihat secara di zaman dulu, maka Anda akan disuguhi dengan mutiara-mutiara hikmah tentang baktinya mereka terhadap orang tua. Contohnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, dia pernah dipanggil oleh ibunya, ya Abdullah, ambilkan ibumu segelas air, sementara dia sedang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran bagus tidak? Oh bagus. Dia diundang oleh ibunya karena saking sibuknya dengan Al-Quran yang ia pelajari, yang ia tulis di pelepah kurma. Lantas kemudian ia menjawab kepada panggilan ibunya, nah ya ummah, ya ibu, sebentar. Akhirnya kemudian dia agak lupa terhadap perintah ibunya. Dia sibuk dengan belajar Al-Quran yang ia pelajari pada saat itu. Akhirnya kemudian setelah dia ingat, lantas kemudian dia ambil air ke tempat di mana kemudian terdapat air minum. Setelah kemudian dia mendapatkan air minum satu gelas, ia masuk ke kamar ibunya. Ternyata kemudian ibunya sudah tertidur. Ibunya wis dulu. Lantas setelah kemudian ibunya sudah tertidur, yaqumu ala ra'siha hatta fajri. Kemudian dia berdiri di sisi kepala ibunya sampai menjelang subuh. Kenapa ia lakukan seperti itu? Kenapa kemudian ia melakukan berdiri di sisi ibunya sampai menjelang subuh? Karena ia anggap kalau nanti suatu saat kemudian ibunya terbangun, dia tidak ada di tempat itu dan dia tidak membawa segelas air minum yang diminta oleh ibunya, ia anggap itu sebagai perbuatan durhaka. Dan kita hari ini melihat kondisi zaman di mana zaman kita hidup hari ini, kepada orang tua seakan-akan manusia di zaman kita hidup ini sangat jauh, karena bersamaan itu banyaknya kedurhakaan dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak kepada orang tua mereka. Ini kondisi yang memprihatinkan kalau kami katakan, karena jauh berbeda dengan keadaan dulu tatkala mereka sangat berbuat bakti kepada kedua orang tua mereka. Sehingga Rasulullah melaknati siapapun yang kemudian mencela ibunya atau ayahnya. Dan Rasulullah juga melaknati man kamaha a'ma litari,
Rasulullah melaknati orang yang menyesatkan, orang yang buta dari jalan. Benar, ala orang buta lagi kebingungan. Bingung dia mencari jalan, nang sampai malah dituntun disesat nama kali. Wah, kebetulan dia. Nah, kalau suatu saat Anda mendapati orang berbuat seperti itu, dilaknati oleh Rasulullah. Karena dia menyesatkan orang buta di jalan. Orang buta itu sudah tepat jalannya, kalau kemudian ia meraba-raba dengan tongkatnya. Akan tetapi ada seorang kemudian yang memungut tangannya, lantas kemudian disimpangkan dari jalan yang sebenarnya. Akhirnya kemudian orang buta itu terperosok dan jatuh. Orang yang seperti ini mendapatkan laknat dari Rasulullah. Atau termasuk kategori ini adalah panjenengan memberitahu alamat tapi nyasarna. Ana wong bingung boleh di alamat. Nyuwun sewu badhe tanglet. Iki nopo kota Gombong nggih? Padahal ya kota Gombong. Sampeyan tuh sama uduk kene kota. Sampeyan mana? Misal seperti itu. Maka yang seperti ini termasuk kategori dilaknati oleh Rasulullah. Karena ini bagian dari akhlak yang harus dijunjung tinggi. Rasulullah juga melaknati man ata bahimah. Rasulullah melaknati siapa saja yang bersetubuh dengan hewan. Namun dipilih dari, tapi ada. Dan Rasulullah juga melaknati man wasama dzabatan fi wajhiha. Rasulullah juga melaknati orang yang mengecap atau memberi tanda pada hewan-hewan di wajahnya. Rasulullah melaknati siapapun juga yang memberi tanda atau memberi cap tanda-tanda di wajah-wajah hewan. Kalau Buddha kan biasanya di atas sini. Ya, kadang-kadang kita suka melihat diberi cap. Kalau kemudian tandanya itu di wajah, dilarang oleh Rasulullah, dilaknati oleh Rasulullah. Dan termasuk bagian yang dilaknati bahkan menjadi sesuatu yang haram, itu Anda memotong bagian daging dari hewan yang kemudian hidup. Ini termasuk bangkai. Suatu saat kategori bangkai diantaranya hewan yang telah mati. Yang kedua, Anda memungut atau mengambil bagian daging dari hewan yang hidup. Sampai kepingin mangan gulai sapi misalnya, atau mangan rendang sapi. Daripada nyembelih kan kaken petil nanam bagian pupuk iris. Misal yang seperti ini termasuk bangkai, diharamkan dalam Islam. Dan berikutnya, ulama dan Rasulullah juga melaknati siapa saja yang membahayakan atau membuat tipu daya kepada sesama muslim. Kepada sesama muslim kemudian dilarang untuk saling kemudian membuat tipu daya atau membahayakan. Dan siapa melakukan itu maka dia akan mendapatkan laknat dari Rasulullah. Rasulullah juga melaknati walamana zawaratil kuburi. Rasulullah juga melaknati wanita-wanita yang ziarah kubur. Rasulullah melaknati wanita-wanita yang berziarah kubur. Zaman sekarang hidup kadang-kadang kan ada di masjid-masjid, di musola-musola, notabene namanya itu wisata religi. Acaranya ziarah kubur ke makam wali-wali. Biasanya yang banyak kaum perempuan, biasanya yang banyak sebut. Padahal Rasulullah melarang, mencela, bahkan kemudian melaknati wanita-wanita yang kemudian berziarah kubur. Apakah boleh kemudian wanita itu? Kenapa kemudian wanita itu dilarang berziarah kubur? Alasannya karena satu, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sangat dilarang jika wanita kemudian di ziarah kubur itu tidak menutup aurat. Karena di ziarah kubur kan tujuannya wong kelingan mati. Suatu saat kalau terdapat perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat, wong lanang kudu kelingan mati malah nyawa. Akhirnya kelingan mati. Kalau secara hukum ini kalau berbicara masalah fikih, kalau fikih kaum perempuan yang muda semuanya tidak diperbolehkan ziarah kubur. Nek bocah wedon bocah enom, nek secara fikih maka tidak diperbolehkan. Kalau ibu-ibu setengah baya diperbolehkan selama antara laki-laki dan perempuan dipisah.
tidak bercampur jadi satu. Zaman sehingga ya sewa kubur lanang wedon campur di siji. Padahal kalau sewa kubur tidak boleh. Yang ketiga, alasan Rasulullah melarangnya, wanita itu terkenal dengan feminim, mudah menangis, mudah tersentuh. Jangan-jangan kalau suatu saat kemudian dia mengikuti acara-acara tertentu, terutama menuju ke pemakaman, dia melihat saudaranya, suaminya, anaknya, atau keponakannya, tatkala kemudian dimasukkan ke liang lahat, tanah kemudian diguyurkan di atas kepalanya, lantas kemudian tanah itu berusaha menutup jenazah itu. Kaum perempuan biasanya tidak tahan, nanti kemudian menangis, meronta-ronta, berteriak-teriak, dan yang lain-lain. Oleh karena alasan itulah kaum perempuan oleh Rasulullah pernah dilarang untuk berziarah kubur. Tapi zaman kita hidup hari ini banyak dari kalangan kaum wanita yang justru ziarah kubur, malah mengatasnamakan dengan istilah wisata religi. Waduh, gitu ya. Iya, istilah. Di samping itu yang namanya kemudian kita ke ziarah kubur, ke makam atau kemudian tujuannya kan ada dua. Siji ngeding-ngeding mati, nomor dua mendoakan. Itu saja. Selain dari tujuan itu tidak boleh. Sementara banyak dari kaum muslimin di mana mereka menuju kubur-kubur yang notabene dikultuskan atau kubur-kubur yang didewa-dewakan, mereka kemudian menuju ke kubur-kubur itu memiliki tujuan-tujuan tertentu, di antara contohnya kayak tadi ngalap berkah. Ini yang dilarang dalam Islam. Kenapa seperti itu? Laknatullah alal yahudi wa nasara, laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat beribadah. Sehingga Rasulullah juga melaknati pula orang yang mengambil kuburan-kuburan itu sebagai tempat-tempat beribadah dan kemudian memasang penerang-penerang lampu-lampu. Penerang lampu-lampu di sini ini bukan maksud kuburan peteng disuguhi lampu, bukan, nggak boleh. Sing ora uli sampean kemudian mengadakan lampu-lampu di kuburan tertentu memiliki maksud untuk menerangi kubur si fulan, dan kita juga supaya agar diterangi jalan hidupnya. Nah kira ini nih sing iki. Tapi nek gede-gede kuburan kayak peteng dalane suki lampu padang di sing ini sampai spesifik menerangi kubur memiliki tujuan, karena supaya dia nanti terang di alam kubur dan kita juga ikut terang jalan hidup kita, atau memiliki maksud-maksud yang semisal itu. Maka ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Soalnya hari ini kita dihadapkan kepada permasalahan manusia sangat mudah disimpangkan melalui media kuburan. Yang ngomong jalan kemusyrikan yang paling mudah manusia tersesat untuk terjun di dalamnya itu adalah melalui orang-orang yang telah mati. Terbukti di masyarakat kita, sing jenengane wong mampu, wong nyepiti atau duwe gawe malah njaluk sowan mengkuburan-kuburane mbak bae. Mana sing urip karo dhewe jini sampe lucu ya. Pamane Pak gedene Pak niki sing cedhek umeh ora duwe ora dijaluki sik malah kuburan ngene bae sing wis mati 20 tahun dulu. Ini kan kebangetan. Penonton ya. Penonton. Ya malah ana sing curhat ya. Kadang-kadang curhat. Nyun sewu Mbak, putune sampean iki bojo, padha asal yang Bandung. Lucu ya, monggo dijawab sampean melayu kok. Aduh, ya kan yang jawab malah melayu. Oh iya, hati-hati dong. Mas sampai melayu malah. Aduh, aneh ini kan aneh ya, aneh. Mudah manusia disadar seperti itu. Dan berikutnya, Rasulullah juga melaknati siapa saja yang mendatangi istri-istrinya dari duburnya atau dalam keadaan haid atau nifas. Sebagaimana kayak ini di pengajian Fathul Masjid yang kemarin. Kalau Anda punya istri, mendatangi istri Anda melalui dubur, melalui tatkala posisi haid dan nifas, maka dilaknati oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran itu disebutkan Anda bebas mendatangi istri-istri Anda dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah,
selama tidak melalui jalan duburnya. Itu seperti itu. Dan berikutnya, Rasulullah juga melaknati yaitu seorang wanita yang kemudian dia memisahkan ranjang dengan suaminya, atau kemudian menolak ajakan suaminya, sampai kemudian malaikat itu melaknati sampai menjelang subuh. Enek wong wedok bojo terus dijak nang sing lanang untuk berhubungan, kok malah nolak, malah pindah tempat tidur. Itu sebenarnya dilaknati, bahkan malaikat itu melaknati sampai pagi. Bahkan kalau dalam hadis Rasulullah, siapapun orangnya dari kaum laki-laki yang kemudian mendatangi istrinya, sekalipun istrinya sedang masak di dapur, maka istrinya untuk segera melayani suaminya. Karena wong lanang dia mendekat kepada istrinya sekalipun istrinya sedang masak, perempuan disuruh kok untuk melayani suaminya terlebih dahulu. Ningke kompor dipateni. Dia mau meledak ketika seperti itu, memang seperti itu dalam Islam. Karena penting hal ini. Hal ini sesuatu yang penting terkait masalah antara hubungan suami dan istri. Dan berikutnya Walamma dan Rasulullah juga melaknati siapa saja yang mengisyaratkan dengan senjata tajam kepada saudaranya, sekalipun hanya bermain-main. Ngesuk sampean kan musim garap nyembelih sapi, nyembelih wedhus, ada bawa senjata tajam. Kan ya, begitu sedurung nyembelih sampean bercung-cungan, sekalipun dua-duanya ini nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam. Cung-cungan ini, awas, bisa. Sekalipun aja bercanda, nggak boleh. Iya. Apa mending bojone ngambil sing wedon aja. Sing wedon yang ngajangin lombok, sing lanang nyecek, awas nyecek lu, waduh. Ini nggak boleh dalam Islam, karena tidak boleh mengacungkan senjata kepada saudaranya. Seperti itu. Saya kira Islam melarang yang seperti itu karena kesempurnaan sisi akhlak lah. Kesempurnaan bagaimana kemudian manusia itu harus bersikap sebaik-baiknya sampai segala celah pintu-pintu keburukan ditutup, sehingga sampai mengacungkan senjata sekalipun bercanda tidak diperbolehkan. Karena Islam menutup semua kemungkinan celah-celah yang mengarah kepada segala sesuatu yang negatif. Makanya Islam adalah agama yang sempurna. Maka bagi Anda atau teman-teman, apabila kemudian mengikuti ajaran Islam dan komitmen di dalamnya, Masya Allah, Anda akan mendapatkan banyak keindahan di dalamnya. Walamma dan Rasul juga melaknati siapapun juga yang mencela atau mencemooh, mengejek sahabat-sahabat Nabi. Contohnya kaum yang banyak mencela sahabat Nabi, wong Syiah. Islam secara garis besar dibagi menjadi dua, Sunni dan Syiah. Syiah negaranya itu Iran kalau zaman sekarang. Dia revolusi kemudian menjadi resmi negara Syiah semenjak pemimpinnya itu Imam Al-Khomeini, pimpinan revolusinya. Setelah tahun 1979 resmi Iran menjadi negara Syiah. Dan orang-orang Syiah, kalau Anda melihat syahadat mereka berbeda. Mereka kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga bagi kita orang-orang Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah menganggap Syiah Rafidhah atau sebagian besar dari kelompok Syiah bukan termasuk dari Islam, karena dia pecahan dari Islam selain dari Sunni atau selain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka syahadatnya seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna aliyan, sungguhnya Ali bin Abu Thalib minal muttaqina, dia dari kelompok orang yang bertakwa. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Abu Bakrin, sungguhnya Abu Bakar, Umar, Aisyah dan sahabat-sahabat Nabi keseluruhan kecuali 4 orang semuanya finnar, di neraka. Naudzubillah. Bahkan mereka mengatakan Aisyah, ini menyebutkan Aisyah kan bujanya Nabi ya.
oleh orang-orang Syiah dikatakan sebagai pelacur. Yang seperti ini melanggar, mencela sahabat Nabi, maka tidak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Rasulullah melaknati siapapun juga yang mencela sahabat Nabi. Ini bentuk dari laknat yang disebutkan di dalam hadis-hadis terangkum, sekalipun banyak, cuma pengarang kitab hanya disebutkan sampai di situ. Kalau kemudian ditulis semuanya masih banyak seperti itu. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan sebelumnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, Tafadhol. Iya, silakan. Yang pertama itu masalah tanah. Iya. Di beberapa tanah itu belajar itu apakah kalau mati hiburannya kita kalau dari bapak benar. Keduanya masalah jual istri. Iya. Misalnya saya mau ada istri, tidak mau tanpa safari. Iya. Dan beribadah malam itu juga hajat atau tahajud apakah diterima? Melayani kan wajib. Iya. Ibadah tahajud kan sunat. Iya. Apakah maksudnya amal itu kita diterima? Iya. Wajibnya tidak kita jalankan. Iya. Jadi pertama, bahwa merubah batas-batas tanah itu memang dalam konteks hadis Rasulullah dilaknati. Jadi makanya dalam hadis Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghayyara manarul ardi. Rasulullah melaknati siapapun juga yang merubah batas-batas tanah. Dalam hadis bunyinya seperti itu. Lantas, apakah kemudian ada hadis yang berbunyi barang siapa yang kemudian merubah batas tanah, nanti kemudian kuburnya menjadi sempit. Kalau kemudian dikumpulkan dari semua hadis-hadis Nabi, ini hadis-hadis Nabi yang banyak menjadikan kuburan itu sempit, diantaranya adalah namimah. Namimah adu-adu. Ada orang bermusuh-musuhan, si A dan si B, bermusuh-musuhan. Anda sebagai penengah, tapi dengan adanya Anda sebagai penengah, permusuhan itu bukan semakin mereda, malah bertambah. Karena Anda ngomong dia seperti ini, bicara kepada lainnya seperti itu. Akhirnya permusuhan semakin memuncak. Namimah. Atau kemudian hibah, atau kemudian kencing, atau tatkala membuang air kencing, atau kita membuang hajat kecil, kemudian najisnya itu terkena bagian tubuh. Itu diantara bagian-bagian yang termasuk himpitan kubur dan juga termasuk bagian dari tambahnya azab kubur. Cuma kalau hadis yang spesifik merubah tanah, merubah batas-batas tanah, ada kesempitan kubur, memang ada. Ada beberapa hadis, tapi bukan di Bukhari dan bukan di Muslim. Ada memang. Status hadisnya itu sebagian menyebutkan sahih, sebagian menyebutkan baik sanadnya. Sehingga kemudian kalau dikumpulkan statusnya hadisnya masih boleh dianggap sebagai hadis yang hasan. Cuma kurang begitu kuat. Memang ada. Sehingga hari ini seperti itu menjadi umur masyarakat. Memang anak. Memang ada di sebagian. Cuma sayangnya hadis itu menjadi perselisihan pembicaraan ulama. Karena ini kan menyangkut sesuatu yang gaib. Ya harus diyakini betul-betul itu betul-betul dari hadis yang sahih. Pembahasannya seperti itu. Nah, terkait masalah hubungan antara suami dan istri, jika seorang suami kemudian mendekati istrinya kemudian menolak, maka istri itu satu mendapatkan laknat dari Rasulullah, yang kedua mendapatkan laknat dari malaikat sampai menjelang subuh atau sampai suaminya ridho. Nah, dalam hadis Nabi disebutkan apabila seorang suami mendekati istrinya kemudian istrinya menolak ajakannya tanpa alasan yang syar'i, ya, dia menolak, maka dia akan kemudian dilaknati oleh Rasulullah sampai suaminya ridho. Akan ridho suaminya. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, istri itu kemudian mendirikan sholat. Apakah sholatnya diterima atau tidak? Ya, sholatnya tetap diterima. Tapi dia dalam keadaan dilaknati oleh malaikat
dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan karena menurut Islam itu sesuatu yang penting bagi istri sekalipun sedang haid atau sedang nifas, sedang haid ataupun sedang nifas, kemudian suaminya menghendaki, padahal kemudian tatkala menghendaki kan dilarang, dilaknat oleh Rasulullah tatkala mendekati istri atau bersetubuh dengan istri yang sedang haid ataupun nifas, mendapat anak Rasulullah, maka itu kemudian disuruh bersenang-senang di atas kain seperti Rasulullah SAW bersama istrinya. Ya, maksud ya sih dimaksud ya. Nek sing dewasa yang maksud, sing bujang yang mumet. Bujang yang mumet deh, apa kira? Iya. Ya, artinya wanita itu harus memberi solusi supaya kemudian itu terlaksana, sehingga disuruh untuk bersenang-senang di atas kain. Cuma kita juga harus, suami itu sebagaimana di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan, sebaik-baik suami adalah yang paling baik akhlaknya dengan istri. Ketika kita mendekati istri, kalau suami itu akhlaknya baik, harus tahu mau esuk ngumbaine akeh, awaknya pada kesel kabeh, bocah mendeduhi jam 11 dari bahasa misal seperti itu. Dia baru terlelap paling-paling setengah jam, dia sampai kok tunggu, sabar, biarkan dia istirahat dulu sampai 3 jam 2 jam baru dibangunkan, karena memungkinkan tatkala dengan membangunkan dheweke nolak karena mungkin boleh jadi suami itu belum dipahami dulu, atau kalau bisa mendekati istrinya itu dibahagiakan terlebih dahulu. Bahagiakan misalnya ya dipijeti disi, atau mungkin yang lainnya kalau mungkin dia capek. Ini akhlak ya, artinya akhlak ini bagian dari yang merupakan bukan keharusan tapi keutamaan. Jadi seorang suami yang paling baik memang yang paling terbaik akhlaknya dengan istrinya, sehingga dia mau berbuat apa saja mengetahui kondisi dan dia memahami betul bagaimana karakter istrinya. Istrinya juga seharusnya memahami itu. Mas, aku kesel mas, umbanya putrane sampean papat niki sing berakhir menit dulu jam 10:30. Dadi kolek sampean ngersakaken kula jenengan aja gigi engko nek sekitar jam 10 yang dibuka. Nah, atau komunikasi seperti itu. Ini ya, itu penting karena permasalahan. Itu karena menurut hemat kami antara suami dan istri di dalam terkait permasalahan itu memang penting, sama-sama penting itu. Jangan dikira tidak penting. Seorang suami kalau hal itu tidak tercapai, kerja ya fokus, makin saya beban, mondok yang ngegas terus. Iya kan? Iya, kaum laki-laki kayak gitu. Kaum laki-laki kalau sudah ingin dan itu tidak terlaksana, suasana dunia itu hancur dulu, hancur semuanya. Kan ya? Memang motor gak teratur sekalipun apik, kan ya, motor nganggucok kayak serasa-rasa nganggucok, makan enak sekalipun terasa nggak enak, kepala pusing nggak kemana-mana, kan ya, dan yang lain. Kan itu adalah sesuatu yang penting dalam Islam. Itu dan lainnya itu. Iya gimana? Membuat aturan yang berubah. Iya. Iya, betul ya punya, ya betul iya. Yang sore itu ada. Iya. Masalah foto. Iya. Dan tulis. Iya. Ada yang membolehkan, ada yang mengalahkan. Ya memang. Iya, iya betul. Kalau atom itu memang sepakat ulama itu tidak ada perselisihan, tidak diperbolehkan. Sekarang foto, zaman sekarang hidup hari ini kan, wah media foto, video dan yang lain-lain ada. Ulama memang terbagi dua. Satu menghukumi diperbolehkan, dilihat dari segi maslahat. Artinya nih, foto itu memang ada maslahatnya, maka diperbolehkan. Contoh foto KTP, ya paspor. Maka itu diperbolehkan. Atau video ataupun foto yang memang memiliki maslahat,
Maslahat di sini adalah memilih kepentingan yang memungkinkan bermanfaat bagi dirinya ataupun orang banyak, maka diperbolehkan. Ulama yang kedua menghukumi tidak diperbolehkan, selama itu kemudian mengandung mudarat. Ya hampir sama sebetulnya, jadi sama. Jadi ulama kedua tidak memperbolehkan karena alasan mudaratnya. Ulama yang pertama membolehkan selama ada maslahatnya, sama seperti itu. Iya. Iya betul. Iya betul. Ya, ada yang memang ada sebagian dari ulama yang mengharam secara mutlak, memang ada. Iya memang ada. Cuma sedikit. Jadi ulama itu contohnya kayak Syekh Utsaimin itu lebih cenderung kepada pemahaman pendapat yang tadi. Selama itu ada maslahat seperti foto KTP, foto surat masih diperbolehkan. Tapi ada sebagian ulama yang menghukumi semuanya tidak boleh. Memang ada. Cuma kalau kemudian menghukumi semuanya menjadi haram, kita susah juga repot. Susah repot itu. Ya, berkaitan dengan administrasi sih. Ya, berkaitan dengan masalah foto diri, KTP, paspor, mau naik haji dan yang lain-lain kan harus butuh foto ya. Kadang-kadang juga butuh video, gitu. Dia tanya, wallahualam bisawab lah, masalah itu. Yang segi berbeda. Ya karena nggak ada ketemunya, memang selamanya itu sudah berbeda. Silakan nanti jangan kembali kepada keyakinan masing-masing. Ya gitu. Iya, oh iya, kalau kita teruskan.